Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Denny Arianto. Selamat datang di presentasi online saya tentang bisnis yang sangat fenomenal. Ini bisnis luar biasa, Power of Dream. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan saya mengenai bisnis network marketing yang baru saya jalankan, dan ini sudah terbukti membawa para leader-leadernya mendapatkan income yang luar biasa dan juga mendapatkan reward-reward terbaik selama menjalankan bisnis ini. Oke, ini adalah Power of Dream. Eee, saya beri nama Pod Presentation ya, raih income fantastis dengan modal minimalis. Oke, sebelum saya menuju ke materi utama, nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai kenapa kita harus memilih bisnis network marketing. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya yang hadir di channel saya, kita mulai lagi dengan impian ya. Apa impian teman-teman semuanya? Tentunya kebanyakan orang pada umumnya memiliki impian-impian yang saya rangkum dari beberapa impian itu. Contohnya seperti umroh atau Holy Land ya, pergi ke negara yang menjadi sebuah tujuan untuk beribadah ya, seperti di Mekah, Madinah, atau di Al-Aqsa atau Yerusalem ya, di Palestina, seperti itu. Kemudian juga tentunya ingin sekali membahagiakan keluarga, orang tua khususnya biasanya ya, seperti memberikan penghidupan yang layak lah, seperti itu ya. Kemudian juga memiliki rumah atau memiliki rumah baru gitu ya. Mungkin sudah memiliki rumah tapi mungkin kurang layak atau seperti apa, atau memiliki mobil, ingin juga memiliki mobil yang lebih layak, seperti itu. Atau bahkan belum memiliki rumah atau mobil sama sekali gitu ya. Jadi itu sebuah impian, kemudian memiliki banyak waktu yang berkualitas. Mungkin yang selama ini kerja full gitu, tidak ada waktu-waktu yang berkualitas yang bisa dimaksimalkan dan ingin mendapatkan lebih banyak waktu gitu. Kemudian mencapai kebebasan finansial, maksudnya kebebasan finansial ini kita bisa bebas waktu dan bebas eee, dalam memilih sebuah pekerjaan ya, artinya di sini tidak terikat oleh sebuah pekerjaan, mungkin kapan dia mau kerja, kapan dia pengen santai, itu dia yang menentukan sendiri, mungkin ada yang seperti itu ya, yang menginginkan seperti itu. Kemudian memiliki usaha sendiri, contoh hari ini masih karyawan, memiliki usaha sendiri, pengen punya modal gitu. Kemudian memberikan pendidikan terbaik untuk anak ya, kemudian juga tentunya pengembangan diri, ingin memiliki sebuah ilmu yang luas gitu ya, ingin sekolah lagi atau ingin ikut banyak training-training yang luar biasa ya, yang mungkin banyak diadakan oleh para pembicara-pembicara terkenal mungkin. Kemudian juga menyiapkan pensiun, mempersiapkan pensiun dengan tenang, artinya sudah ada dana-dana yang disiapkan untuk masa-masa pensiun. Seperti misalkan beli semacam properti atau kos-kosan atau semacam ruko seperti itu, yang bisa untuk membackup biaya pensiun untuk lebih santai gitu. Dan juga keinginan-keinginan seperti jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, ya sungguh sangat indah lah, seperti saya sharing biasanya kepada para, apa namanya, orang-orang yang sudah sukses menurut saya, artinya kalau kita kembali melihat indahnya dunia ini gitu ya, banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk lebih banyak bersyukur juga dan untuk juga memberikan, apa namanya, penghargaan kepada diri dan juga untuk, mengagumi ciptaan Tuhan gitu ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, eee, banyak orang yang terkubur impiannya yang tadinya mungkin pengen juga jalan-jalan ke luar negeri karena kesibukan, kenyataan yang mungkin dia rasakan mungkin saat ini terlalu sibuk, akhirnya terkubur gitu. Artinya kita sudah kalah dengan keadaan. Artinya sebenarnya kita bisa lebih, apa namanya, membuka lembaran baru atau mencari informasi baru supaya impian-impian kita itu tidak terkubur. Alangkah indahnya tempat-tempat indah di dunia ini. Masa iya kalau misalkan kita memohon, ya istilahnya kita mengunjungi hanya sekali atau 2 kali saja tempat-tempat indah itu, apakah itu suatu hal yang muluk? Tentu tidak menurut saya. Artinya pasti Allah akan memberikan, apa-apa yang kita inginkan asal kita fokus menuju ke impian itu. Nah, selain daripada itu semua ya, tentunya sebagian besar orang pasti juga ingin sekali ketika itu sudah, eee,
beda tujuan, maksudnya tidak terlalu memikirkan diri sendiri, pasti ada juga yang ingin memiliki keinginan supaya bisa membantu orang lain, ya. Kegiatan sosial maksud saya. Artinya, tidak semua orang yang hanya ingin menyenangkan diri sendiri, ya. Karena, eee, saya yakin siapapun tidak mungkinlah istilahnya yang penting aku aman, yang penting istilahnya hidup normal, tidak mengganggu orang lain atau seperti apa, tidak tidak me maksudnya tidak mengganggu itu maksud saya tidak membebani orang lain, tapi tentunya juga ada keinginan. Pasti saya yakin tidak mungkin orang tidak memiliki keinginan untuk membantu orang lain, ya. Karena pada dasarnya setiap orang tuh pasti ada hasrat untuk melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya, makanya ada seperti yayasan buat panti asuhan, kemudian panti, eee, jompo dan segala macam, itu maksud saya. Jadi, sangat disayangkan mungkin tadinya Anda punya keinginan sosial, tapi gara-gara keadaan ekonomi akhirnya Anda tidak mau berjuang untuk mewujudkan apa yang pernah Anda impikan seperti itu, teman-teman semuanya, oke ya. Nah, untuk mencapai sebuah impian tentunya, sebagian besar orang itu bekerja ya, bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, kemudian bisa untuk mewujudkan impian. Nah, ini adalah paradigma kerja, penghasilan aktif, artinya kita melakukan sesuatu, bekerja, mendapatkan penghasilan untuk mewujudkan impian. Nah, masalahnya, ketika kita masih di paradigma kerja di penghasilan aktif ini, di pola kerja umum ini ya, ketika orang tidak bekerja, maka ya otomatis tidak mendapatkan penghasilan, otomatis juga tidak bisa mewujudkan impian. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita lihat ada paradigma kerja, pola kerja sukses ya, artinya, membangun penghasilan pasif, yaitu sambil bekerja, membangun network atau jaringan, mendapatkan penghasilan, kemudian mewujudkan impian. Nah, di sini membangun network bukan berarti harus mengerjakan MLM maksud saya ya. Banyak cara bangun network itu seperti membangun bisnis misalkan, banyak cabang atau membangun reseller-reseller dan membangun koneksi dengan orang banyak. Artinya tidak hanya bekerja, maksudnya bekerja mungkin jadi karyawan atau misalnya jadi pegawai seperti itu. Ketika membangun namanya sebuah network, di sini ada hal positif yang bisa kita ambil. Ketika kita tidak dapat bekerja, misalkan sakit atau memang butuh liburan dan segala macam, karena network kita sudah terbentuk, sudah terbangun ya, maka kita akan tetap berpenghasilan dan akan tetap juga bisa membeli atau mewujudkan impian. Itu teman-teman. Nah, cuma masalahnya rata-rata ini harus ditempuh dengan cara berbisnis, tidak hanya bisa ditempuh dengan hanya bekerja gitu, atau maksudnya bekerja ini maksudnya menjadi, orang yang digaji gitu. Maka, eee, di sini juga dijelaskan, buku-buku sukses seperti Robert T. Kiyosaki, dia menjelaskan cash flow quadrant. Intinya pada kesimpulannya buku ini bahwa untuk menjadi orang yang bisa bebas finansial atau bisa tetap bekerja tetap menghasilkan maksudnya, tetap menghasilkan walaupun tidak bekerja gitu, itu harus bergeser dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Artinya yang tadinya mungkin kita menjadi seorang employee atau pegawai ya, maupun seorang self employee misalkan pekerja pekerja maksudnya profesional, contoh misalkan kita menjadi seorang, teknisi apa, tapi yang kita tidak bekerja pada orang lain seperti itu ya. Artinya kalau kita tidak dapat job ya kita nggak dapat hasil kan, atau menjadi seorang, banyaklah profesi-profesi lain ya. Saya tidak bisa sebutkan, mungkin teman-teman bisa, mencari contoh-contoh sendiri, contoh-contoh self employee itu. Nah, kemudian ke kuadran kanan itu menjadi seorang, pebisnis, business owner atau menjadi investor. Artinya orang ini sudah berpikir dia membangun dalam prosesnya itu ingin membangun sebuah sistem atau membangun sebuah, eee intinya berusaha lebih keras ya. Di sini ada perbedaan, kuadran kiri mereka bekerja seumur hidup karena didasari rasa takut sehingga mencari rasa aman. Pokoknya yang penting dapat penghasilan aja kerja gitu. Nah, sedangkan kuadran kanan ini dia tidak hanya bekerja saja, dia berkorban. Mungkin dia bekerja lebih keras, dia membangun network, dia mungkin berani masuk peluang ke bisnis-bisnis yang mungkin tidak dilakukan orang pada umumnya. Supaya apa? Supaya nanti suatu saat dia walaupun tidak bekerja, mereka bisa mendapatkan income. Nah, setelah mendapat income dia bisa memperluas bisnisnya lagi sehingga,
apa namanya, dia menjadi benar-benar seorang business owner gitu. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya untuk geser ke kuadran kanan ini tantangannya banyak. Ini tantangan pebisnis pemula ya. Rata-rata orang kesulitan modal, sulitnya permodalan bagi pebisnis pemula. Ini contoh-contohnya nih, teman-teman bisa baca, ada ide bisnis. Tidak hanya ide bisnis ini sulit, bahkan terlalu banyak ide bisnis juga sulit juga, akan membuat sebuah, dilema dalam memulai sebuah bisnis ya. Kemudian persaingan pasar, kadang-kadang kita kalah dengan orang-orang yang sudah memiliki modal besar. Kurangnya pengalaman tentu saja, kemudian inovasi, kadang-kadang kita kalah dengan inovasi orang yang lebih lama, lebih berpengalaman. Kemudian kita juga keterbatasan manajemen waktu, kemudian mudah menyerah. Kenapa? Kenapa kita jadi ini menjadi sebuah masalah? Karena tentunya kita kurangnya mentor atau orang-orang yang bisa, mendidik kita. Nah, beda halnya ketika ada seorang anak yang mungkin dia lahir di keluarga pengusaha. Nah, itu beda. Mungkin dia, ke konvensional pun, tentunya modal juga diarahkan, bahkan bisa jadi dibantu gitu kan, dan banyak, masukan-masukan karena orang tuanya adalah seorang pebisnis yang sudah jadi gitu, yang sudah berhasil. Otomatis itu ada mentor ya. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya Anda, apakah seorang anaknya pengusaha atau anaknya seorang pejabat gitu kan? Nah, ini yang menjadi tantangan, kadang-kadang tidak semudah itu untuk mendapatkan mentor terbaik gitu ya. Oke. Kemudian apa solusinya nih bagi kita-kita yang nggak punya mentor, nggak punya istilahnya pengalaman dan takut justru karena ini akhirnya nggak jadi gitu kan. Akhirnya ya udah jadi karyawan aja deh gitu kan. Nah, sekarang, teman-teman, saya, memiliki sebuah penawaran, sebuah solusi gitu, bahwa ada, sebuah pilihan berbisnis yang, menurut saya sangat cocok bagi orang-orang pemula dan orang-orang yang, ingin belajar berbisnis gitu. Nah, di sini saya perkenalkan network marketing ya. Jadi network marketing ini banyak keunggulannya. Kita lihat dari modal, modalnya kecil ya, otomatis risikonya rendah, tidak perlu karyawan, biaya operasional pun rendah. Nah, kemudian dari segi pengalaman tidak perlu pengalaman khusus, tidak terbatas umur, tidak ada batasan pendidikan, tidak ada batasan gender, apapun latar belakang bisa menjalankan. Artinya Anda, apapun posisi Anda sekarang ini, masuk ke network marketing ini ya nggak masalah gitu, karena nanti di sini akan diajarin gitu. Kemudian bicara penghasilan bagaimana? Potensi penghasilan di network marketing ini tidak terbatas. Semakin kita kerja keras, penghasilan tentunya akan berimbang, semakin besar. Kemudian suksesnya tidak hanya untuk sukses diri sendiri, sukses dengan mensukseskan orang lain. Ya, kemudian bisa passive income juga ya, karena sudah terbentuk jaringan tadi yang saya bilang di awal. Kemudian, bebas waktu dan bebas finansial, ya, tidak ada bos atau atasan. Nah, yang sudah bosen diomel-omelin bos gitu kan, ya tentunya ini salah satu opsi nih kalau pelan-pelan ingin bergeser, hijrah ke dunia bisnis yang Anda pegang sendiri. Kemudian bicara mentoring, di sini ada support system. Di sebuah network marketing itu ada support system, apalagi ada ditangani oleh leader-leader yang sudah memang memiliki pengalaman membangun network marketing ya. Bimbingan yang berkesinambungan, mentor Anda bukan saingan Anda. Contoh kalau Anda misalkan mau belajar bisnis properti kepada orang yang sudah sukses di bisnis properti, kemudian dia ajarin, di saat Anda membangun properti, Anda akan bersaing kepada mentor Anda, betul? Ya kan? Jadi artinya Anda akan, bersaing. Misalkan Anda membuka juga namanya sebuah perumahan, mentor Anda pun buka perumahan, artinya kan bersaing kan, sama-sama mencari pembeli rumah. Nah, bedanya di sistem network marketing, mentor Anda itu justru akan menjadi, eee, pembimbing Anda sepanjang Anda menjalankan bisnis tersebut, bukan seorang pesaing, karena akan saling menguntungkan. Ketika kita ngomset, itu juga omset dari mentor kita juga. Di sini akan terjadi berkesinambungan. Kemudian ini dikerjakan dengan kerja tim, Anda tidak kerja sendiri, tidak bisa sukses di network marketing itu kalau bekerja sendiri, tidak bisa one man show, harus saling support, antara mentor dan Anda sendiri sebagai orang yang, pemula. Nah, nanti Anda pun ketika Anda mempunyai tim, Anda juga akan harus membantu kepada tim Anda. Nah, yang paling penting saat memulai, ini bisa dikerjakan dengan paruh waktu. Ketika, teman-teman semuanya, memulai di sini, misalkan belum bisa meninggalkan pekerjaan utamanya, atau bahkan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama pun bisa. Contoh misalkan seorang PNS kan sayang juga mengerjakan network marketing harus
keluar dari PNS misalkan ya, jangan sampai juga. Kalau misalkan bisa berjalan beriringan kenapa tidak gitu kan, karena mengerjakan bisnis network marketing ini bisa dikerjakan dengan paruh waktu gitu teman-teman. Artinya sambil kita berbisnis menyiapkan, pensiun dengan lebih baik gitu kan dan bisa membantu orang lain tanpa istilahnya harus meninggalkan pekerjaan utama, itu bisa dilakukan, oke? Nah, fakta kita bongkar data, kalau teman-teman mau cek di Google sendiri juga boleh, di sini ada list 20 leader MLM berpenghasilan tertinggi di dunia, ya. Jadi di sini, teman-teman bisa cek, di sini ada nama-namanya. Ada yang penghasilannya 12 miliar per bulan, kemudian ini yang paling bawah ini yang urutan ke-20 ini ada 3,8 miliar per bulan. Artinya ini luar biasa gitu loh. Artinya ini suatu potensi bisnis untuk belajar. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa berkembang, bisa misalkan dari hasil bonus-bonus network marketing atau MLM ini bisa juga membuka usaha konvensional kan. Nah, di sini akhirnya kita tidak perlu membuka usaha konvensional dengan hutang di bank. Artinya konsep MLM ini benar-benar mengajak kita untuk menjadi pengusaha namun benar-benar anti riba. Nah, jadi ini luar biasa gitu teman-teman semuanya, ya. Kalau misalkan kita diajarkan bisnis harus KUR gitu kan, kredit usaha rakyat, harus ini segala macam. Itu menurut saya ya sangat-sangat beresiko dan juga di situ kita masuk ke dunia riba, gitu kan. Nah, kalau kita membangun usaha, kita belajar dari yang kecil dulu, kemudian kita dapat hasil. Contoh misalkan kita dari sebuah MLM sudah menghasilkan ratusan juta per bulan, kita gampang mau buka usaha konvensional misalkan misalkan apa yang pemula misalkan dari kuliner atau misalkan dunia jasa gitu kan, barbershop segala macam, misalkan juga semacam bengkel seperti itu kan butuh usaha yang nggak boleh nanggung. Kalau usaha-usaha seperti itu kalau modalnya nanggung, tentunya sulit untuk berhasil ya. Nah, kemudian memulainya bisa dari network marketing teman-teman. Ketika punya hasil kita bisa membuka usaha seperti itu. Oke. Nah, di sini kita juga melihat tahun 2020 ini ada dukungan pemerintah yang sangat luar biasa di dunia network marketing. Menteri Perdagangan kita menyebut nih MLM mendongkrak ekonomi di tengah pandemi. Luar biasa. Teman-teman bisa cek sendiri nih beritanya ada di Detik ya. Kemudian di Kompas juga ada bahwa beberapa orang menyebutkan bahwa network marketing ini negatif gitu, tapi ternyata Menteri Perdagangan ini malah didukung gitu kan. Nah, ini ada alasannya. Teman-teman bisa cek di Kompas ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman sudah menyimak beberapa yang saya sampaikan. Nah, apakah Anda ingin modal? Apakah Anda ingin bisnis ya, modal kecil, potensi penghasilan tidak terbatas, tidak perlu pengalaman khusus dan tersedianya sekolah bisnis dan gratis ya. Dan ada support system gitu. Nah, saya kembali kepada teman-teman semuanya menyimak. Kalau iya, nah kami menawarkan PT Kekuatan Dunia Impian dan dengan judul bisnis kita ini Power of Dream namanya ya. Oke. Seperti apa Power of Dream ini, perusahaan masih belum 1 tahun ya. Saya dapat informasi ini bulan Februari 2020 launchingnya. Nah, ini tim manajemennya Bapak Agus Hermanto, komisaris, Haji Fatur Rahman sebagai CEO-nya ya atau direktur utamanya. Kemudian di sini bekerja sama dengan seorang Kiai Haji Imam Al-Bukhari, master pendidikan ya. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah Al-Hasani dari Jember ya. Nah, sebagai produsen produk kita yaitu namanya Kopi Bikla. Nah, ini didirikan 15 Februari 2020 ya. Oke. Ini surat menyuratnya saya tulis saja di sini nomor-nomornya, ada surat izinnya, daftar tanda daftar perusahaan, kemudian ada MUI-nya dan izin PIRT-nya. Oke, ini salah satu foto gudangnya. Ini ada pabrik kopi Bikla-nya dari produk Power of Dream ini, PT Kekuatan Dunia Impian ya. Ini ada di Jember ya teman-teman. Oke. Nah, luar biasanya sebagian keuntungan dari omset ya, dari penjualan kopi Bikla ini untuk santunan anak yatim. Mereka mempunyai binaan atau anak-anak yatim asuhan dari pondok pesantren tersebut supaya bisa sekolah gratis di situ teman-teman ya. Jadi luar biasa kita menjalankan bisnis ini, tidak hanya bicara hasil untuk kita sendiri, sudah terotomatis kita akan membantu keberlangsungan pendidikan dari anak-anak yatim asuhan dari pondok pesantren Ihyaus Sunnah Al-Hasani di Jember ini. Oke, kita masuk ke produk. Ya.
Produk unggulan dari Power of Dream ini namanya adalah Coffee Bikla ya. Jadi di sini ada beberapa keunggulannya, contoh ada ini di sini bisa teman-teman baca ya. Keunggulan kopi rempah dan juga keunggulan kopi jantan. Ya, jadi kopi jantan ini apa nanti saya jelaskan. Nah, yang paling terpenting adalah nih teman-teman sambil membaca ya, sambil membaca keunggulan masing-masing produknya. Di sini ada barokah dari Rotibul Haddad. Itu adalah sebuah wirid ya, bacaan yang tentunya sangat-sangat berpengaruh tentunya untuk kalangan muslim ya. Ini bacaan doa ya, tentunya untuk menjaga kesembuhan kalau ada penyakit dan juga untuk menjaga kesehatan ya. Nah, di sini dibacakan pada saat proses pembuatan kopi tersebut. Jadi kopi ini selain dari memang bahannya ini juga memiliki khasiat, selain itu juga didoakan gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya kopi Bikla ini kopi yang membawa barokah gitu. Oke, sudah dibaca. Di sini yang jelas untuk kalau kopi rempah ini untuk imunitas dan segala macam, dan kopi jantan atau kopi landang ini untuk lebih laki-laki supaya lebih vitalitasnya lebih meningkat gitu tentunya ya. Tapi teman-teman bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita bicara kopi jantan. Sebenarnya kopi jantan ini apa gitu? Atau sebutannya kopi lanang ya. Jadi kopi ini adalah biji kopi yang mengalami anomali atau kelainan. Jika biasanya kopi terdiri dari 2 keping, maka ini kopi ini hanya 1 biji kopi yang tidak terbelah. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, di sini fungsinya karena kadar ininya hasil memiliki kandungan kafein ya. Kafeinnya 2 kali lipat lebih tinggi daripada kopi biasa. Nah, maka meningkatkan hormon dan lain-lainnya itu lebih tinggi itu bagi laki-laki ya. Minum secara teratur dan ini akan menyebabkan sensasi yang lebih luar biasa untuk vitalitas ya. Oke, di sini kita juga menampilkan ada riset kopi jantan bahwa memang di sini memiliki tingkat yang sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan metil testosteron sendiri yang bahan kimia, kopi jantan ini lebih tinggi kandungannya, berefek kepada orang yang meminum ya. Jadi di sini ada data yang dari seorang studi program ya dari biologi education dari Bevo Wahono namanya, dari Jember University, dan ini mengadakan sebuah eksperimen di Yogyakarta ya. Seperti itu tahun 2016. Jadi bahwa kopi ini sangat-sangat manjur gitu, maksudnya sangat berfungsi. Dan kopi rempah ini kopi yang dicampur dengan jahe, kapulaga, polo, cengkeh, kayu manis, dan serai. Dan ini untuk membantu mencegah dan membantu pembatan darah tinggi, stroke, diabetes, asam urat, pengumbalan darah, dan lain-lain. Intinya berhubungan dengan darah ya. Dan ini juga sangat bagus untuk perempuan ya, tadi sudah dibaca sebelumnya. Nah, selain itu kita analisa produk juga. Saat ini kopi-kopi ini permintaannya sangat tinggi ya, permintaan pasar untuk produk kesehatan, vitalitas, dan keduanya kebutuhan itu bisa diwakili oleh kopi yang suplainya sudah cukup besar di Indonesia ya. Nah, ini juga data dari Kementerian Pertanian tahun 2018 ya. Ini sudah diprediksi dan juga yang sudah terjadi bahwa minum kopi ini sudah menjadi gaya hidup ya bagi anak-anak generasi milenial. Jadi berdasarkan pusat data dan sistem informasi pertanian Kementerian, ini mencapai sekitar 250.000 ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276.000 ton untuk konsumsi ini di tahun 2017 ya. Dan bahkan ini bisa dicek tahun 2020 ini permintaannya sudah sampai 350.000 ton ya kopinya. Nah, ini kan artinya sebuah peningkatan omset yang luar biasa di bidang kopi nih. Dan bisnis kita akan masuk di memasarkan kopi juga. Oke. Kita sudah analisa produknya dan kita sudah simak juga, dan sekarang kita masuk pemasarannya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk Coffee Bikla ini ada zonasi di sini, zona 1, zona 2, zona 3 bagi Anda yang di Jawa, Bali, dan Madura. Pertama kali join di sistem Power of Dream ini hanya mengeluarkan uang 105.000 saja. Kemudian kita langsung belanja lagi 70.000 dengan, jadi modal kita hanya 175.000 saja. Nah, kopi itu bisa dijual dengan 100.000 rupiah untuk harga eceran tertinggi atau headnya. Nah, teman-teman semuanya,
Ketika mau order lagi, itu harganya hanya 70.000 saja. Artinya keuntungan langsung sudah, mendapatkan Rp30.000 marginnya. Nah, di zona 2, harga eceran tertingginya 105.000, kemudian, aktivasi member 110.000, beda 5.000 dengan daerah Jawa ya. Zona 2 ini Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian mendapatkan, produk ya juga tadi, artinya ketika sudah belanja 110.000 itu mendapatkan satu produk dan plus repeat order, artinya dapat satu produk juga. Jadi dapat 2 produk ya. Sama di zona 1 tadi, di Jawa tadi gitu juga. Jadi mengeluarkan uang 185.000 mendapatkan 2 produk. Nah, ketika repeat order harganya 75.000. Nah, di zona 3 totalnya adalah 195.000 modalnya ya. Jadi tapi harga ecerannya juga lebih tinggi, 110.000. Jadi nanti teman-teman semuanya sesuaikan dengan zonasinya, langsung, mendapatkan 2 produk ya. Oke, ketika kita membangun sebuah jaringan, bisnis, membangun network ya, ini kita bicara ketika ada orang yang melakukan apa yang kita lakukan juga, kita langsung ingin menjadi member gitu. Kalau sekadar jualan-jualan saja berarti kita hanya mendapatkan keuntungan langsung kan, dari selisih harga yang margin yang ditentukan dengan harga eceran tertinggi masing-masing zona tadi. Nah, di bonus sponsor ini ketika ada yang langsung mendaftar menjadi seorang member juga, itu kita mendapat komisi Rp25.000 ya. Itu langsung masuk akun kita dan bisa nanti ditarik ke rekening kita yang terdaftar di sistem dari Power of Dream ini. Kemudian di sini kita menggunakan sistem binary ya, binary yang membangun 2 jalur jaringan. Ketika ada orang yang kita taruh di kiri dan di kanan, terpasangkan, kita langsung mendapatkan bonus tambahan selain bonus sponsor, mendapatkan bonus pasangan senilai 20.000. Dan ini maksimumnya satu hari kita terjadi 12 kali 12 kali atau 12 pasang per hari gitu maksudnya ya. Oke. Kemudian bonus monoleg. Bonus monoleg ini terjadi, ini kita di luar sistem binary-nya, artinya kita tetap bisa mensponsori orang langsung tapi kita lempar lagi di bawahnya dengan formasi seperti ini ya. Itu kita akan mendapatkan ya, bonus 10.000 dari jalur orang yang kedua dan seterusnya. Kalau dari orang yang pertama tidak dapat. Bisa dicek di sini ya. Dari keempat orang tadi Anda akan mendapatkan bonus monoleg di saat mereka merekrut orang pertama mereka. Kecuali jalur pertama ya. Perhatikan gambar di samping. Oke. Sudah paham? Oke, sekarang kita masuk ke bonus repeat order. Bonus repeat order ini ketika ada yang sudah member namun dia belanja nih dengan harga, contoh tadi yang zona 2 misalkan 75.000. Nah, kita mendapatkan komisi Rp500 dari setiap orang yang repeat order. Dan ini kita bisa mendapatkan sampai 20 generasi kedalaman. Ya, kalau dilihat di sini, kalau ini duplikasi 2 terjadi, ini potensinya juga luar biasa sampai miliar juga. Kita nggak usah muluk-muluk. Misalkan ini targetnya misalkan dapat komisi sampai 1 miliar per bulan. Kalau ini sudah terjadi duplikasi grup jaringan penjual kita sudah besar nih, sudah sampai jutaan orang di tim kita. Tapi kalau misalkan masih tidak sampai jutaan, anggaplah kita dapat 10%-nya sudah 100 juta juga ini per bulan potensinya gitu ya. Artinya ini luar biasa. Oke, kemudian selain bonus-bonus tadi yang langsung dibayar per bulan dan atau ada yang per hari, itu ada reward. Itu dihitung dari poin orang repeat order atau belanja ulang ya. Nah, di sini saya bacakan perbedaan dari bisnis network pada umumnya yang reward dihitung dari pertumbuhan jaringan kanan dan kiri, maka reward di sini dihitung dari akumulasi omset repeat order. Ya, yang 75.000 tadi yang saya bilang. Kiri, kanan dan kiri jaringan. Sistem ini memungkinkan walaupun jaringan ada hanya 2, satu kiri dan satu kanan saja, tapi kalau repeat order rutin maka bisa mendapatkan poin reward. 1 poin RO downline sama dengan 1 poin reward. Nah, berapa yang bisa didapatkan? Contoh yang bintang 1 ini, peringkat bintang 1 itu ada 35 repeat order kiri, 35 repeat order di kanan. Maka kita mendapatkan reward sebesar 1 juta. Kemudian notebook senilai 3 juta. 150 kanan, 150 kiri repeat order. Kemudian motor 575 kiri, 575 kanan. Nah, ini
ketika terjadi 1750 poin kiri kanan, kita bisa mendapatkan tur religi umroh atau Holy Land ya. Oke. Kemudian ketika terjadi 7.500 kiri kanan, kita akan mendapatkan city car senilai 150 juta ya. Kemudian ketika terjadi 22.000 kiri, 22.000 kanan, poin repeat order ya dari tim kita akan mendapatkan mobil senilai 450 juta. Nah, kabar baiknya teman-teman semuanya, ini sudah terjadi. Artinya sudah ada orang yang mendapatkan reward ini di tahun 2020 ini, di bulan-bulan Oktober, November ini. Jadi setelah saya dapat informasi bahwa sudah ada 3 orang yang mendapatkan reward 450 juta ini, dan sudah ada sekitar 6 orang yang dapat mobil yang 150 juta, dan tentunya ada pajak nanti ya. Nah, ini reward yang terbesar, yaitu reward 1 miliar. Kita harus membangun tim penjual atau membangun tim network dengan poin 100.000 kiri, 100.000 kanan. Kita akan mendapatkan rumah, di sini sebut ambasador ya, mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Oke, teman-teman semuanya. Selain itu juga ada saham virtual, yang mana bonus-bonus kita dipotong sebesar 5%, yang itu dikumpulkan di dalam sebuah sistem Power of Dream ini untuk bisa mendapatkan saham seharga Rp100.000 per lembarnya nanti. Nah, ini nanti akan terjadi kenaikan ketika terjadi jual beli saham. Nah, nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Kalau belum paham di sini bisa menghubungi saya atau menghubungi orang yang mengundang Anda ya. Nah, oke. Mungkin itu penjelasan dari sistem Power of Dream. Pemilihan waktu adalah segalanya, teman-teman. Kalau di sini contoh ada, lihat di gambar sebelah kiri, Anda hari ini dipresentasi oleh orang yang mengajak Anda atau mendengarkan presentasi saya kali ini ya, dari video presentasi ini maksud saya. Nah, sebut saja saya adalah tim kerja atau Anda sedang diajak teman Anda menjadi seorang tim kerja. Jika Anda langsung join, maka ketika nantinya akan ada ambasador atau calon ambasador leader yang dia ternyata orang berpotensi, bisa jadi dia akan ditaruh di bawah Anda. Tapi kalau Anda menunda, ya kan, lihat di gambar sebelah kanan, si ambasador tetap join, ya kan? Tapi Anda menunda join misalkan bulan depan, akhirnya Anda justru di bawah ambasador yang berpotensi tadi. Padahal seharusnya ketika Anda memutuskan hari ini, bisa jadi si ambasador itu menjadi orang yang memberikan omset kepada Anda gitu maksudnya ya. Oke. Jadi segera putuskan, karena tugas Anda itu mudah. Sebenarnya nanti cukup masuk ke sistem ya seperti ini ya. Tugasnya hanya buat daftar nama, list teman-teman Anda semuanya yang ada di phonebook Anda atau teman-teman Anda yang ketemu sehari-hari. Kemudian buat janji ya, buat janji ketemu ya. Kemudian presentasi dibantu oleh upline Anda dulu. Ketika tidak paham, mengundang ke presentasi seminar-seminar yang ada diadakan oleh tim kerja di pertemuan-pertemuan atau home sharing. Kemudian juga bisa di follow up dengan bisa ditelepon atau dengan 3-way call ya. Dan ketika mereka join, masukkan lagi kepada sistem, lakukan apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi seperti itu saja, sangat simpel mengerjakan sistem Power of Dream ya. Tidak ada yang sulit, modalnya juga kecil, dan ini saya sangat rekomendasi. Dan apapun yang terjadi ke depannya, menurut saya ini tidak ada resiko yang berlebih. Tidak akan miskin dengan join dengan harga join 185.000. Tapi jika ini berhasil, potensinya adalah miliaran rupiah. Oke, setuju teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Semoga ini membawa berkah. Niatkan kembali bahwa ini untuk mewujudkan impian-impian kita yang masih tertunda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel saya. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like ya kepada teman-teman semuanya. Share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Semoga menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.